Saya ke Bu Risma dulu. Sebagai orang yang selama ini Anda banyak membela rumah sakit ketika ada pasien yang saya tahu Anda seorang pengacara dari satu rumah sakit besar yang kita ingat Coin for Prita, tapi juga Anda banyak membela pasien yang memang mengalami malpraktek. Menurut Anda, kemana pasien harusnya melaporkan apa yang terjadi pada dirinya? Atau secara keseluruhan apa yang Anda lihat dari kasus ini? Baik, terima kasih Mbak Rosi, terima kasih Pak Direktur Rumah Sakit Pringadi, Pak Suryadi Panjaitan, terima kasih Pak Wali Kota Medan, dan juga kepada Pak Rawi Chandra. Saya juga mengucapkan turut berduka cita ya atas meninggalnya ibu tercinta. Pertama saya mau menyampaikan seperti ini, saya ingin memberikan pemahaman dulu dari segi hukum kesehatan kepada masyarakat kita. Dari penjelasan tadi para narasumber, terutama tadi dari anak dari Pak Rawi dan juga dari dirut rumah sakit, saya ingin menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Di sini ada dua pemahaman yang harus dibedah dulu Mbak Rosi. Jadi ada di sini yang namanya tenaga medis dan juga ada tenaga kesehatan. Tenaga medis ini adalah dokter dan dokter gigi, dan yang dimaksud tenaga kesehatan itu adalah perawat dan juga suster, dan tempat mereka itu bekerja itu namanya rumah sakit. Yang memayungi ini adalah pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, dalam hal ini itu tadi wali kota. Kalau di rumah sakit Pringadi berarti wali kota. Wali kota di sini berfungsi adalah juga memberikan perlindungan kepada rumah sakit sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jadi perannya Pak Wali Kota di sini betul harus adil. Ya hakim yang di tengah-tengah ya. Jadi harus betul-betul memposisikan adil kepada pelindung rumah sakit dan juga kepada pengayom rumah sakitnya. Jadi harus berdiri di tengah-tengah, melindungi rumah sakit dan juga harus memberikan perlindungan kepada masyarakatnya. Itu dulu posisi peran masing-masing di sini. Nah, dari tadi penjelasan anak daripada korban tadi Pak Rawi, itu yang saya lihat di sini. Pertama yang harus dilakukan, yang dilihat di sini tadi saya lihat itu ada yang lebih peran di sini pelayanan daripada tenaga kesehatan, yaitu perawat. Oke. Itu terlihat itu kan orang, jadi saya harus melihat di sini juga sisi keadilan ya. Jangan sedikit-sedikit masyarakat itu kalau terjadi sesuatu yang merugikan masyarakat, wah ini terjadi malapraktik medis. Nah saya ingin memberikan pemahaman sekali lagi kepada masyarakat, jangan setiap ada peristiwa ini terjadi dugaan malapraktik medis. Nanti terjadi dokter nggak mau lagi. Ya, ada kekhawatiran dokter nggak ngambil tindakan karena apa-apa akan digugat. Tapi malam hari ini Anda ingin meluruskan bahwa nggak semua yang terjadi itu bisa disebut sebagai malpraktek. Betul, kita harus melihat posisinya. Makanya Ibu Risma itu bukan berarti juga, wah ini Bu Risma sekarang kok jadi berpihak kepada rumah sakit, kok sometimes dia berpihak kepada pasien. Ya, saya selalu melihat posisi kasusnya. Jadi saya yang bedah itu posisi mana ini yang benar. Jadi bisa melihat itu dari ketika melaksanakan standar prosedur operasional. Dan dokter itu akan taat kepada Undang-Undang Praktik Kedokteran. Itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Tenaga kesehatan itu, perawat, suster ataupun tenaga terapis itu dia tunduk kepada Undang-Undang Kesehatan dan ya, baik, sebelum terlalu jauh itu, saya mau singkat saja. Tadi keluarga pasien sudah lapor ke Polresta Medan, tapi kemudian ke ID, lalu kemudian di-refer juga kepada Asosiasi Perawat. Apakah itu satu tindakan yang tepat? Baik, saya tadi mau mengatakan porsi yang saya lihat dari penjelasan itu, saya melihat di sini kalau itu benar tadi mulai dari safety life, dari mulai infus yang lepas, saya sebagai orang hukum mengatakan dugaan. Saya tidak akan menggunakan tabung kosong, saya akan menggunakan tabung yang diduga kosong. Karena saya adalah orang hukum. Sepanjang itu belum dibuktikan tabungnya betul kosong atau tidak, saya akan menggunakan tabung yang diduga kosong. Itu Mbak Rosi, karena saya orang hukum. Ya.
Tapi sebagai orang juga yang banyak praktisi hukum kesehatan, apakah langkah yang diambil oleh keluarga pasien ke Polresta Medan, tapi kemudian dirujuk ke ID, tapi kemudian dirujuk lagi ke asosiasi perawat, itu adalah langkah yang tepat? Atau menurut Anda kemana pasien harus meminta pertanggungjawaban atas ketidakadilan atau pelayanan kesehatan yang merugikan? Itu dia, kalau memang media begitu langsung dia to the point ujungnya. Berarti kan langsung hak pasien ya. Kalau begitu saya jawab, kita harus melihat dari hak pasien. Di sini hak pasien kemana? Setiap orang ataupun warga negara yang merasa ada kepentingan rugian, dalam hal ini pasien atau keluarganya bisa menggunakan haknya itu yang dilanggar menggunakan ketentuan pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit ke pengadilan negeri, yaitu menggunakan hak keperdataannya. Berarti perbuatan melawan hukum, yaitu kepada rumah sakit. Tapi ini dugaan ya, saya tidak mengatakan. Ya, singkatnya adalah Bu Risma, tolong diberitahu supaya keluarga pasien atau siapapun, kita tidak langsung menuduh ada sesuatu, tapi kemana hak pasien ini bisa mengadukan tentang hak-hak mereka? Langsung kemana? Karena udah 3 tempat nih, sudah ada Polresta, ID, tapi kemudian asosiasi perawat, kemana tepatnya? Tepatnya itu mengadukan tuntutan ganti rugi kepada rumah sakit atas perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh perawat. Oke. Jadi langsung sebagai gugatan perdata pada rumah sakit? Pengadilan negeri Medan sebagai wilayah hukum rumah sakit Peringadi. Ya di Medan ya Pak. Peringadi itu ya tentunya di Medan ya. Iya, oke.